أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang berhak untuk disembah, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga pada kesempatan ba'da maghrib ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar, untuk kembali bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk pada bab tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Setelah kemarin kita mempelajari bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Maka setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang berikutnya dari surat Al-Mudaththir, ya, ayat yang kedua, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir." Ya, sebelumnya Allah mengatakan, "Ya ayyuhal mudaththir," wahai orang yang sedang berselimut, yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Qum fa'anzir," berdirilah, kemudian berilah peringatan. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tersebut, maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam. Sekalipun yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dakwah secara terang-terangan, akan tetapi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah tersebut, maka beliau semakin sadar bahwa beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, yang mana sebelum turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami keanehan-keanehan yang tidak biasa beliau alami.
seperti beliau dibelah dadanya oleh para malaikat, ya, kemudian dibersihkan. Demikian pula ketika Nabi SAW melakukan suatu perjalanan, batu dan pepohonan mengucapkan salam kepada Nabi. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dari seorang Nabi. Jadi itu adalah keanehan-keanehan yang dialami oleh Nabi SAW. Dan itu sudah dipersiapkan oleh Allah agar Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu sudah siap, ya, sudah siap, sehingga diberi tanda-tanda. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu surat Al-Muddathir ayat yang kedua, maka mulailah Nabi SAW mengemban risalah untuk berdakwah, menyebarkan Islam kepada seluruh manusia. Dan ini merupakan suatu beban dan tanggung jawab yang begitu besar, ya, amanah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendakwahi, ya, seluruh manusia secara umum. Yang mana kondisi manusia ketika itu secara umum itu rusak. Secara umum di dunia ini ataupun secara khusus di kota Makkah. Kita sudah sampaikan bahwa sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi, kaum jahiliyah adalah kaum yang sangat rusak. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran baik secara agama ataupun secara adat mereka. Secara fitrah manusia mereka langgar, dan itu semuanya pelanggaran terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah rusak. Kita sudah juga menyebutkan, ya, berbagai macam kerusakan yang terjadi di kaum jahiliyah. Di antaranya adalah menyebarnya perzinahan. Jadi di bangsa jahiliyah, di masa-masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, perzinahan luar biasa menyebar dan merajalela. Kita sudah pernah sampaikan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang pernikahan yang ada pada masa jahiliyah. Ada 4 macam pernikahan di masa jahiliyah. Ada yang bisa menyebutkan apa 4 macam pernikahan tersebut? Hadiahnya ada Al-Quran dan juga 1 buku kecil, ya, yang bisa menyebutkan 4 macam pernikahan di zaman jahiliyah. Ada yang mau menjawab? Mau buka WA, sudah banyak sekali WA yang masuk, ya. Jadi mau muter ke bawah itu lama sekali, bahkan mungkin sudah dihapus, ya. 4 macam pernikahan di zaman jahiliyah. Mau buka Facebook juga kelamaan, ya, nonton videonya. Ada yang mau menyebutkan? Alhamdulillah ada yang memberikan hadiah Al-Quran, ya, Masya Allah, ya. Nanti ditunggu hadiah yang lainnya, ya. Muketel juga gak apa-apa, ya. Gelas gak ada masalah, ya. Gak ada yang berani menyebutkan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, pernikahan pada zaman jahiliyah itu ada 4 macam. Yang pertama, yaitu seorang laki-laki yang mendatangi wali dari perempuan yang ingin dia nikahi, kemudian melamarnya, kemudian menikahinya setelah mendapatkan atau setelah menyerahkan mahar. Ini pernikahan yang pertama. Seorang laki-laki datang kepada wali seorang perempuan yang ingin dia nikahi, kemudian melangsungkan pernikahan setelah melamar dan setelah memberikan mahar.
Dan ini merupakan pernikahan dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam sekarang ini datang. Dan itu dibenarkan. Ya, ini nikah yang pertama. Yang kedua, kata Aisyah, pernikahan yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, pergilah kamu kepada si fulan dan berkumpullah dengannya. Ya. Ini suami yang bejat. Ya. Punya istri, setelah istrinya selesai dari masa haid, dia suruh istrinya, pergilah kamu kepada si fulan. Yang dimaksud fulan di sini adalah orang yang mungkin berharta, mungkin tampan, atau mungkin cerdas. Intinya pernikahan ini hanya untuk mendapatkan bibit unggul. Ya. Mungkin berkulit putih, ya, karena bapaknya hitam, takut nanti kalau anaknya keluar hitam gitu, maka pilih biar putih, carikan laki-laki yang putih. Suruh pergi ke sana. Mungkin bapaknya orangnya yang bodoh, maka cari, wahai istriku, cari laki-laki yang cerdas, bergaullah dengannya. Ini bergaul bukan sekedar ngobrol, ini zina. Maka setelah itu sang suami tidak akan menggauli istrinya tersebut sampai istrinya benar-benar hamil dari si laki-laki itu. Iya. Dan kalau benar-benar positif hamil, maka sang laki-laki ini suaminya itu boleh atau mau menggaulinya kalau memang dia mau. Jadi intinya cuma pengen, ya, bibit unggul. Dia hitam blondeng-blondeng misalnya, cari sana istriku yang putih, biar anak kita nanti putih. Ya. Yang kaya juga demikian, cari yang kaya biar nanti dapat warisan. Terus seperti ini. Dan ini tentu haram dan tidak diperbolehkan. Yang ketiga, kata Aisyah, jenis pernikahan pada zaman jahiliyah adalah datangnya beberapa orang, kurang dari 10 orang laki-laki, datang kepada seorang perempuan dan mereka melakukan zina. Setelah itu kemudian ketika sang wanita positif hamil, maka dia memanggil orang-orang yang pernah menggaulinya itu dan tidak boleh menolak. Setelah itu, ya, setelah kumpul, maka wanita ini boleh menentukan mana bapak dari sang jabang bayi. Setelah lahir, maka diundang lagi itu, ya, bapak-bapaknya yang bejat juga itu, ya, datang kemudian dipilih. Wahai fulan, ini anakmu, dan tidak boleh nolak. Ya. Jadi kalau di situ ada yang hitam, ada yang mungkin merah warna kulitnya, ada yang kuning, ada yang putih, nah terserah ibunya mau pilih yang mana. Mungkin mau pilih yang ganteng tapi pesek mungkin, ya, atau mungkin yang hidungnya mancung tapi ternyata hitam warnanya, ya, terserah dari ibunya, pilih. Dan tidak boleh nolak kalau sudah dipilih. Dan jenis pernikahan yang keempat adalah beberapa orang, mungkin lebih dari 10, itu mendatangi seorang wanita yang memang mau untuk digauli, seorang pelacur, yang biasanya kalau memang dia sudah siap untuk bertelur, ya, itu menancapkan bendera di depan rumah. Entah warnanya saya nggak tahu, apakah kuning atau putih atau merah, nggak tahu. Yang penting ditancapkan apa? Bendera di depan rumah. Orang yang melihat itu sudah, oh, dia siap bertelur. Ya. Maka datanglah beberapa orang ke sono, kemudian mereka berhubungan. Waliyadzubillah. Setelah itu hamil, melahirkan, siapa yang tadi atau yang kemarin-kemarin itu datang ke rumah, tentu sudah dicatat, kemudian dipanggil lagi. Panggil ke rumah, kemudian diundi. Siapa yang keluar namanya, dia yang menjadi bapaknya. Dan ketiga, jenis terakhir ini diharamkan dalam agama Islam. Tapi yang pertama tadi itu yang dibenarkan, datang kepada sang wali dari seorang perempuan, kemudian memintanya, artinya dilamar, ya, kemudian dikasih mahar, kemudian nikah. Itu yang dibenarkan dalam agama Islam. Adapun tiga ini maka tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Ya. Sudah lupa ya, Pak? Ya. Itu apa? Jenis pernikahan pada zaman jahiliyah. Dan ini diantara kerusakan pada zaman jahiliyah. Kemudian kerusakan yang lainnya yang ada pada zaman jahiliyah adalah saling membunuh. Dan ini sudah kita ketahui, antar kabilah
itu bisa saling membunuh bahkan bahkan berpuluh-puluh tahun. Kita pernah sampaikan ya kisah tentang seseorang yang cuma menempeleng sapinya kabilah lain, mengakibatkan peperangan yang sangat lama dan terbunuhnya jiwa yang juga sangat banyak, gara-gara cuma menempeleng sapinya orang lain. Bayangkan ya, yang punya sapi nggak terima, panggil kabilahnya. Ya, yang menempeleng merasa cuma nempeleng saja, panggil kabilahnya, perang berpuluh-puluh tahun sampai darah mengalir begitu banyak gara-gara nempeleng sapi. Ya. Demikian pula ya peristiwa-peristiwa yang lain yang sudah pernah kita sampaikan. Kemudian juga yang menyebar kerusakan yang terjadi sebelum atau ketika Nabi SAW diutus adalah perjudian. Ya, berjudi. Dan ini sudah biasa terjadinya apa? Perjudian di masa-masa jahiliyah. Kemudian minum khamr, ini juga sudah biasa. Bahkan dikatakan minumnya khamr orang-orang jahiliyah itu seperti minumnya kita dengan air putih. Udah biasa. Jadi mungkin mereka minum 1 drim khamr nggak mabuk mungkin, ya, karena memang sudah biasa, ya, karena memang sudah biasa. Dan itu bukan berarti kalau tidak mabuk halal, bukan, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan ma'askara, ya, apa yang memabukkan itu haram, qaliluhu au kathiruhu, sedikit ataupun banyak. Maka kalau kemudian patokan haram khamr itu adalah memabukkan, maka bisa jadi orang yang memang tahan minum 3 botol nggak mabuk berarti halal. Ya, bukan berarti demikian. Pokoknya setiap yang apa memabukkan itu apa haram, baik itu banyak maupun sedikit. Ya, khamr ini biasa. Oleh karena itu seorang sahabat Nabi pernah mengatakan, menceritakan tentang ayahnya yang mengatakan pada zaman jahiliyah, askini ka'san dihaqa, berikan kepada kami minuman atau gelas-gelas yang penuh dengan minuman khamr. Artinya mereka memang sudah biasa minum khamr ketika itu, ya. Dan juga berbagai macam kesyirikan, ya. Ingat di Ka'bah itu sangat banyak sekali berhala. Kalau tidak salah ada 360 berhala yang ada di Ka'bah, ya, disembah sama mereka, ya. Berbagai macam bentuk Ka'bah, yang besar, yang kecil, yang sedang, terbuat dari batu, ya, bahkan ada yang terbuat dari roti katanya, ya, banyak sekali, ya. Kalau lapar rotinya itu diambil, ya, dipreteli kupingnya, dimakan, ya, setelah itu ditambah lagi, ya Tuhan mereka seperti itu. Berhala sangat banyak. Demikian pula perdukunan, ini juga sangat banyak. Nah, Nabi SAW diutus dalam kondisi manusia secara umum di muka bumi seperti itu, rusak, dan secara khusus ada di kota Mekkah. Namun kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, menurut para ulama, sebelum beliau berdakwah secara terang-terangan, beliau mengalami satu fase dalam berdakwah yang disebut dengan fase ad-da'wah as-sirriyah. Ad-da'wah as-sirriyah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi tidak terang-terangan. Kenapa? Karena kalau terang-terangan maka akan diganggu, akan diusir oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Dan umat Islam tentu belum memiliki kekuatan apa-apa. Makanya kemudian beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan untuk mendakwahkan Islam, karena memang kondisi pada zaman Nabi SAW diutus ketika itu, ya, belum bisa terang-terangan. Dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu berapa lama Rasulullah melakukan dakwah secara sirriyah, ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada di antara para ulama yang berpendapat selama 3 tahun, ada pula yang berpendapat selama 4 tahun. Jadi selama antara 3 sampai 4 tahun itulah Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau memulai dakwahnya dari orang yang terdekat terlebih dahulu. Berdakwah kepada keluarganya, kepada orang-orang yang mencintai beliau, kepada orang-orang yang beliau sudah mengetahui seluk-beluk Nabi SAW. Demikian pula Nabi sudah mengenali mereka. Itu yang didakwai oleh Rasulullah. Jadi keluarganya, dari istrinya, dari anak-anaknya, kemudian dari paman-pamannya, dari bibik-bibiknya, didakwai oleh Nabi SAW. Dan itu adalah metode dakwah Nabi SAW, yaitu kepada orang terdekat, orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kenapa demikian? Karena tentu berdakwah akan sulit diterima oleh orang-orang yang membenci beliau. Makanya beliau mengawali dakwahnya itu dari orang-orang yang beliau cintai. Oleh karena itu dari dakwah beliau ini, maka ada 5 orang di antara yang masuk Islam untuk pertama kalinya. Siapa saja mereka? Yang pertama, ada Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka kemudian Nabi SAW memberitahukan hal tersebut kepada istrinya tercinta Khadijah. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada seorang yang soleh, masih kerabatnya Khadijah. Ada yang tahu siapa namanya? Bisa mengangkat tangan kemudian mendapat hadiah. Nggih, sinten Pak? Waraqah bin Naufal. Naam, Waraqah bin Naufal. Dia adalah orang yang soleh ketika itu, dan beliau merupakan orang yang masih berpegang teguh dengan agama yang lurus ketika Nabi SAW diutus. Silahkan Pak, coba mau Al-Quran atau ada buku kecil? Bukunya nggih. Al-Quran udah pernah dapat nggih Pak? Oke. Nggih. Ya. Jadi setelah Nabi mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian dinasihati oleh Waraqah bin Naufal dengan nasihat yang begitu banyak, meyakinkan bahwa Nabi SAW benar-benar diangkat menjadi seorang nabi. Jadi yang pertama adalah Khadijah. Kemudian orang yang termasuk masuk Islam untuk yang kedua dari kalangan laki-laki, beliau adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Dan beliau adalah orang yang pertama kali atau laki-laki pertama yang masuk Islam sebelum Rasulullah berdakwah. Waraqah bin Naufal adalah laki-laki pertama yang masuk Islam sebelum Rasulullah berdakwah. Adapun setelah berdakwah, laki-laki pertama yang masuk Islam siapa? Angkat tangan, ada hadiahnya. Mas Mahfud? Abu Bakar As-Siddiq. Nggih, monggo. Silakan maju ke depan. Tinggal Al-Qur'an. Ya, bisa pilih warnanya. Oke. Nah. Jadi laki-laki pertama yang masuk Islam sebelum Rasulullah berdakwah itu Waraqah bin Naufal. Adapun setelah Rasulullah SAW berdakwah, maka laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan orang yang ketiga yang masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam yang ketiga yaitu tadi Abu Bakar As-Siddiq.
radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat banyak memuji Abu Bakar As-Siddiq di dalam hadis-hadis beliau. Di antaranya adalah Rasulullah pernah mengatakan, "Ma'aradul Islama ala ahadin illa kanat lahu kabwah." Tidaklah ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kepadanya kecuali pasti dia akan ragu-ragu terlebih dahulu. Ya. Jadi setiap orang yang Rasulullah tawarkan Islam padanya pasti masih ada keraguan pada dirinya. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, fa innahu lam yatala'sam fi qawlih. Karena sesungguhnya tidak ada keraguan sedikit pun dalam perkataan Abu Bakar As-Siddiq tatkala saya sampaikan Islam pada dirinya. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang tidak ragu-ragu untuk menerima Islam itu Abu Bakar As-Siddiq. Adapun yang lainnya masih ragu-ragu. Terkadang harus butuh bukti dulu, benar enggak, baru kemudian masuk Islam. Tapi Abu Bakar setelah diberikan tawaran kepada Nabi SAW dari Nabi untuk masuk Islam, langsung masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Inilah Abu Bakar, ya, sangat luar biasa. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fartaddan nas, banyak dari kalangan manusia ketika itu mereka murtad, keluar dari agama Islam setelah mendengar kisah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa beliau Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit ketujuh, balik ke bumi sebelum subuh. Ketika itu disampaikan oleh orang-orang, maka kata Aisyah, fartaddan nas, sebagian besar manusia mereka murtad. Mereka mengatakan Muhammad sudah gila, Muhammad telah tidak waras. Mosok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit ketujuh sampai ke bumi sebelum subuh hanya 1 malam, nggak mungkin ya, menurut mereka. Maka mereka keluar dari Islam. Tapi ketika senjata tersebut disampaikan oleh orang Quraisy kepada Abu Bakar, ya, Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar, orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abu Bakar, lihat tuh temanmu, kayaknya sudah gila. Mosok dia mengatakan dia Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram ke langit ketujuh, balik ke bumi sebelum subuh dalam 1 malam. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, benarkah dia mengatakan itu? Mereka menjawab, iya benar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, saya benarkan perkataan Muhammad, sekalipun yang lebih mustahil daripada itu. Itu Abu Bakar, ya, langsung, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi percaya, nggak ada keraguan sama sekali. Ketika itu orang-orang murtad karena nggak mungkin. Tapi Abu Bakar apa? Saya benarkan ucapan Muhammad sekalipun lebih mustahil daripada itu. Jangankan 1 malam, 1 kedip saja saya akan benarkan. Karena yang mengatakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan mungkin berdusta. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW sangat banyak sekali memuji Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kisah yang lain, ikhwani fillah, tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, tentang keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak boleh diragukan, Rasulullah pernah berkata, wa bainama rajulun yasuqu baqaratan qad hammala 'alaiha. Ketika ada seseorang, jadi mungkin Rasulullah menceritakan tentang cerita dahulu. Ada seseorang yang dia sedang membawa seekor sapi. Kemudian orang tersebut menaikkan barang-barangnya ke atas ekor sapi tersebut, bukan ekor, ke punggungnya sapi. Ya, di atasnya, ya, ditumpangkan gitu. Faltafatat ilaihi fakallamathu faqalat. Setelah orang tersebut, ya, menaikkan barang-barangnya ke atas sapi di punggungnya, tiba-tiba sapi itu menoleh melihat ke orang itu yang punya, kemudian berbicara. Antum bayangkan sendiri, ya,
menaikkan barang ke atas sapi, sapi nengok antum ngomong. Antum semaput paling. Ya. Ngomong. Faqalat, dia mengatakan apa? Inni lam ukhlaq lihada. Sesungguhnya aku, kata sapi, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk seperti ini. Jadi bukan untuk menaikkan barang-barang di atas punggungku. Walakinni khuliqtu, akan tetapi aku diciptakan lil harthi, untuk bercocok tanam. Untuk bercocok tanam. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini pula berarti ya sapi itu memang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Ya, mungkin kalau dahulu kita pernah melihat orang macul, kalau di tempat saya namanya, ya itu pakai sapi. Ya, tapi nanti alatnya ditaruh di belakang gitu, kemudian digeret sama sapi itu. Ya, untuk apa ya? Menggemburkan tanah mungkin. Ya, pokoknya macul kalau tempat saya. Seperti itu. Ya. Maka kata sapi ini ngomong, saya diciptakan untuk tidak membawa barang-barang, tapi saya diciptakan untuk bercocok tanam. Faqalan nas, maka kemudian sahabat-sahabat Nabi ketika itu mengatakan, subhanallah, abaqaratun takallam. Masya Allah, maha suci Allah, apakah sapi berbicara ya Rasulullah? Ya, jangankan kita, ya, sahabat ketika itu diceritakan pun demikian. Abaqaratun takallam, apakah sapi bisa berbicara? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni uminu bidzalik, sungguh aku beriman, artinya aku percaya dengan kisah tersebut, wa Abu Bakrin wa Umar bin Al-Khattab, demikian pula Abu Bakar dan Umar. Bayangkan, Abu Bakar sama Umar ketika pas kumpul-kumpul itu mereka tidak ada, mereka tidak hadir ketika itu. Jadi cuma ada Rasulullah, kemudian beberapa sahabat. Rasulullah menceritakan ini. Abu Bakar dan Umar tidak ada. Orang yang memuji orang lain sedangkan orangnya ada, itu wajar. Ya. Nggak mungkin ada orangnya, ya, hidungnya ada di hadapan kita, kemudian kita lok-lok, oke. Ya. Kamu ini bangsat misalnya, ya. Nggak mungkin. Ya. Mungkin kebanyakan muji, walaupun mungkin dalam hatinya Allah, nggak kan gitu. Kalau ada orangnya itu muji biasa, tapi kalau tidak ada orangnya, muji orang lain itu bisa luar biasa. Dan ini yang dilakukan Rasulullah. Kalau ada Abu Bakar, ada Umar di situ, kemudian Rasulullah memuji, saya mengimani dan mempercayai kisah tersebut. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Ada Abu Bakar dan Umar wajar, tapi ini tidak ada. Ya. Menunjukkan memang Abu Bakar, demikian pula Umar bin Khattab memiliki keutamaan luar biasa dalam agama ini. Ya. Itu Rasulullah. Ya. Ketika dikisahkan demikian, kalau Abu Bakar, kamu ceritakan ini ke Abu Bakar sama Umar, pasti mereka langsung beriman. Selama yang menceritakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Memang sumbernya dari Rasulullah, maka mereka percaya. Mereka tidak akan nanya-nanya lagi. Kalau kita ikhwani fillah mungkin akan bertanya, mosok sih sapi ngomong? Ya. Sekarang sapi ngomong itu cuma ada di film. Nah itu baru kita mungkin, oh iya, sapi ini upin-ipin itu bisa ngomong, mungkin kita akan mungkin percaya. Tapi kalau yang cerita Nabi terkadang mosok sih, ya. Masih pakai mosok sih, ya. Oleh karena itu ikhwani fillah, keimanan kita kepada Nabi SAW memang harus benar-benar mantap, ya. Jangan ragu-ragu kalau memang itu yang mengatakan Rasulullah, ya. Jangan pernah apa? Ragu-ragu. Kalau dengan orang lain saja kita bisa yakin, kenapa dengan Nabi SAW kita tidak yakin? Maka hendaknya kita meniru bagaimana imannya Abu Bakar dan juga imannya Umar bin Khattab, yang mereka tanpa tedeng aling-aling langsung percaya jika memang itu yang bersumber atau yang mengatakan adalah Nabi SAW. Ya, demikian pula kita. Mungkin kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi hadis-hadis Rasulullah yang sahih banyak sekali. Ada minuman kemasukan lalat, ya. Maka perintah Nabi SAW bukan mengambil kemudian dibuang, tapi apa? Dimasukkan dulu kemudian diambil dan dibuang. Kalau mau minum silahkan. Kalau kita bagaimana? Buang semua, ya. Enggak cuma lalatnya yang dibuang, tapi minumnya juga dibuang. Tapi kata Nabi SAW, apabila ada seekor, ya, lalat masuk ke dalam minuman kalian,
maka jangan langsung dibuang. Tapi apa? Dicelupkan dulu, kemudian baru diangkat dan dibuang. Jangan dicelupkan, dinengke terus antum ombe, lah itu salah. Ya, dicelupkan ke dalam, dimasukkan, kemudian diambil, dibuang. Ya, apanya? Lalaknya kalau memang mau minum, kemudian diminum, tidak ada masalah insya Allah. Ya, karena sebagaimana yang diketahui, setelah munculnya hadis ini banyak sekali orang yang mencaci maki Islam. Ya, banyak yang menghujat. Ternyata Muhammad itu mengajarkan kejorokan sama umatnya. Tapi ternyata setelah diteliti berbeda hasilnya. Kenapa? Karena sebagian dari sayap lalat itu ada racunnya dan sebagian yang lain itu ada penawarnya. Makanya kenapa Nabi SAW merintahkan supaya dimasukkan dulu baru kemudian diambil. Karena kalau langsung diambil, siapa tahu yang masuk itu adalah racunnya, kemudian kita minum. Ya. Maka biar ada penawarnya, dimasukkan kemudian diambil. Ya. Masukkan diudek-udek gitu ya. Pokoknya dimasukkan kemudian dibuang, baru diminum kalau memang mau meminumnya. Kita harus percaya karena memang itu sabda Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, ya, ini Abu Bakar yang pertama-tama masuk Islam. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib, dan beliau merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena ketika itu usia Ali bin Abi Thalib masih sekitar 10 tahun. Ditawari Islam oleh Rasulullah, kemudian beliau mengikuti masuk Islam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada Zaid bin Harithah. Ada Zaid bin Harithah. Beliau adalah budaknya Rasulullah yang kemudian diangkat menjadi anaknya. Ya. Awalnya budak yang diberikan oleh Khadijah. Jadi setelah Rasulullah nikah dengan Khadijah, Khadijah ini punya budak namanya Zaid, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Dan ketika diberikan itu, anak-anak Rasulullah yang laki-laki sudah meninggal semua. Maka kemudian Zaid bin Harithah diangkat anak oleh Nabi SAW. Bahkan para sahabat mengatakan, kami dahulu memanggil Zaid itu dengan Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Nabi Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Padahal bapaknya namanya Harithah, tapi apa? Zaid bin Muhammad. Saking ya cintanya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah ini, maka diangkat menjadi anak. Namun kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fad'uuhum liabaihim. Iya, kembalikan mereka kepada bapak-bapak mereka. Artinya panggillah anak-anak angkat kalian itu kepada bapak-bapak mereka sendiri. Dan itu lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu kemudian kami pun memanggil Zaid dengan Zaid bin Harithah, tidak lagi Zaid bin Muhammad, karena memang Zaid bukan anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia angkat menjadi anak itu ya berubah menjadi Zaid bin Muhammad, tapi kemudian ditegur sama Allah, kembalikan mereka sesuai dengan nama bapak-bapak mereka. Maka dikembalikan dengan Zaid bin Harithah. Itulah ya beberapa orang yang masuk Islam dengan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dari kelima orang ini ya, yang masuk Islam rata-rata mereka masih berumur muda. Ya, kecuali Khadijah ya, kecuali Khadijah. Dan nanti insya Allah kita akan sampaikan, dan ini masih bagian yang pertama dari bab Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di bagian yang kedua, kenapa Nabi SAW memilih para pemuda. Dan nanti kita akan lihat ya, insya Allah umur-umur mereka ketika masuk Islam, dan itu masih apa? Masih muda sekali. Insya Allah Taala di kesempatan yang akan datang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.